Oke, kita mulai masuk nih ke pembahasan eh, tutorial yang pertama. Banyak yang udah langsung mulai mikir, oh programming language-nya harus apa, yang harus dicari tahu, terus framework-nya apa belum. Ya. Justru menurut saya pertama-tama kita harus mempelajari itu platformnya dulu. Ya, jadi ini pelajaran tidak ada asumsi ya. Kalau kalian harus punya pengalaman teknis dulu atau apapun, tutorial saya dimaksudkan sampai dari orang awam sekaligus. Ya. Jadi apa itu platform? Sebelum saya jelaskan apa itu platform, sebenarnya saya mau cerita gini. Barang-barang digital device kita, komputer kita, yang kita bawa itu digolongkan menjadi dua macam. Ya, digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, yang kita juga sebut client side. Oke, ini terlalu tebal sebentar. Ya, komputer yang kita kategorikan ke dalam client side. Ya, client side. Dan ada yang namanya server side. Ya, oke. Apa itu komputer? Ini dibedakan berdasarkan apa nih grupnya? Nah, ini dibedakan berdasarkan posisi dari komputernya terhadap user. Ya. Jadi ini misalnya usernya nih, nah, ini penggunanya nih user di sini. Nah, ini user kita nih, user. Ya, segala macam digital device atau komputer yang sebenarnya berada di sisi user, yang dipegang user gitu ya, itu adalah komputer client side. Misalnya apa sih? Seperti PC ya, misalnya ini sih gambar PC gitu. Ini PC gitu ya. Kalau laptop ya, notebook, ini sama aja sih. Sama PC sama aja. Mau apapun OS-nya bodo amat deh. Atau misalnya mobile device ya. Ya bisa bisa phone ya, mobile. Bisa phone, bisa tablet gitu ya. Atau sekalipun bahkan misalnya smart device ya. Uh, Oke, smart device misalnya apapun itu ya, smart car, smart fridge, atau smart fan ya, yang kita sebut barang-barang IoT ya, di mana ada komputer yang di-embed di situ. Nah, ini saya gambar kitanya plat embedded komputernya aja, komputer yang di-embed di situ. Ya, yang memungkinkan mereka bisa terima data atau update data ke server gitu ya. Nah, bisa macam-macam ya. Smart sekarang, zaman sekarang smart apapun bisa, smart thermometer, smart apapun bisa. Ini semua adalah client side ya. Semuanya ada client side, komputer-komputer yang berinteraksi langsung dengan user. Yang IoT agak unik sih karena sebenarnya dia interaksinya ke barangnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita masih bilang dia client side dulu biar gampang. Nah, lalu ada server side. Kalau server side komputernya cuma satu macam. Ya udah server doang. Beres ya, server gitu. Ya. Nah, ini sebagian sales juga kemarin saya ngobrol ada yang bahkan belum tahu server gitu ya. Server itu komputer yang nggak interaksi langsung dengan para usernya. Ya di ruang gelap, di data center, nyala 24 jam. Ya, kalau kita lihat, nih ya, komputer server seperti ini. Ya, di dalam ruang seperti ini. Ya, bentuknya juga lain, rack gitu ya. Nah, bisa rack, bisa enggak sih, tergantung. Nah, komputer server itu juga harus beroperasi terus ya, 24 jam harus jalan ya, nggak ada interaksi dengan user. Kegunaan komputer server apa? Supaya para client side ini, teknologi client side ini bisa terhubung ke server, bisa saling update data ya. Gitu. Pernah dong ya, misalnya pembeli beli barang di marketplace ya menggunakan mobile gitu ya, update, terus penjual menggunakan PC tapi penjual bisa lihat update datanya, oh udah terbeli segini, karena semua apa, tukar-tukaran data, tukar-tukaran informasi dan memproses informasi semuanya di server
Ya ini paling canggihnya ini semua. Jadi satu server ini melayani komunikasi ke banyak komputer client side ya. Lewat apa? Lewat jaringan. Lewat jaringannya bisa dua ya. Bisa bisa lewat internet, bisa WAN, atau bisa LAN gitu. Ya. Ada juga kan yang lewatnya local area network, misalnya kliennya punya server sendiri di gedung mereka gitu misalnya. Ya, yang nanti namanya on-prem atau on-premises ya. Dan connect-nya cuma bisa ke local device di jaringan lokal gedung dia doang. Nah itu lewat LAN. Ya kalau lewat across the internet connection ya artinya WAN, wide area network atau LAN area network. Saya cerita doang. Intinya bisa komunikasi lewat jaringan ya, entah lewat kabel ataupun wireless. Nah ini komputer server. Kenapa nih tiba-tiba kok jadi ceritain infrastruktur basic nih? Karena ya siapapun yang bekerja ya untuk client side ya, jadi masing-masing komputer ini semuanya ini itu pasti selain ada hardware pasti ada software ya, selain ada hardware pasti ada software. Nah software itu kan pasti di develop sama programmer, betul nggak? Software-nya kita sebut app ya, jadi jangan cuma sebut mobile doang app ya, aplikasi mobile app. Kalau aplikasi di desktop sama di web browser bukan app, nggak, itu semua app ya, termasuk di server gitu aplikasi gitu, sama aja semua app. Nah semua programmer yang nulis app di sisi sini itu kita sebut sebagai front end programmer ya. Front end programmer yang nulis ini. Nah jadi ini ternyata sering ada misconception nih ya. Kalau recruiter kita sering ngomong, oh kalau front end programmer udah pasti di web browser. Sebenarnya enggak ya. Semua di sini front end programmer. Nanti saya akan bahas front end tentang job title-nya lebih detail ya di video berikutnya. Ini simple aja dulu. Nah kalau yang IoT ini spesial ya, karena IoT ini sebenarnya embedded komputernya kan dia nggak berinteraksi langsung sama user ya. Yang sebenarnya berinteraksi langsung dengan user adalah smart device-nya. Jadi misalnya kalian beli smart fridge, kulkas pinter gitu ya. Ini smart fridge-nya. Sebenarnya IoT-nya kan interaksinya dengan smart fridge-nya. Baru usernya dengan fridge-nya gitu. Jadi untuk programmer IoT ini biasanya kita sebut juga dengan embedded programmer. Programmer atau firmware programmer. Jadi beda ya. Request-nya beda. Mungkin makin ke depan nanti permintaan akan lebih banyak. Untuk sekarang mungkin yang front end dulu lebih banyak, atau di sini ya, sorry salah pencet saya. Nah programmer yang nulis segala sistem aplikasi yang berjalan di server kita bilangnya backend programmer. Nah ini job title nih ya, jelas ya, front di depan user front. Ini embed karena kan ditancap di dalam aplikasinya. Dan yang di server ya kan di belakang layar dari user. Ya jadi disebut juga dengan backend. Ya jadi ini platform ya yang saya sarankan, kenalin dulu sebenarnya kebutuhannya platformnya untuk apa. Karena jangan sampai kalian kalau udah tahu nama programming language-nya lalu kalian langsung udah minta aja gitu asumsi, karena bisa jadi gini, kayak misalnya kalau cari programmer Java, Java bisa di mobile, bisa di desktop, bisa di server gitu. Nah kalau kalian tahu Java doang nggak cukup, kalian harus cari tahu platformnya apa. Nah nanti akan saya lebih detail bahas kedua, apalagi kayak JavaScript ya, dimanapun jalan gitu. Nah itu lebih harus dipertanyakan lagi. Oke, nah nantinya juga kita bisa ya mempelajari ini untuk pelajaran kedepannya. Ini simpelnya aja dulu, nanti juga tentunya ya ada arsitektur di mana server juga bisa komunikasi ke server lagi. Jadi yang simpel ini server ke client side. Nah client side ini juga suka ada nama lain, kita suka bilang local side ya.
Jadi banyak juga yang bilang itu sebagai lokal. Jadi client side nih bahasanya lebih lebih by the book lah gitu ya. So ini bisa dibilang lokal juga sama. Oke, kurang lebih untuk video ini sampai di sini aja dulu. Kita pindah ke next video berikutnya.